Ada. Maksudnya masih aktif di Katolik ya? Masih ya. Nah, nanti beberapa hal yang kalau dijelaskan, kalau ada pertanyaan, hal-hal yang perlu saudara tanyakan, itu nanti dicatat aja. Nah, setelah selesai ini, itu bisa ditanyakan. Selama saya bisa menjawab itu dan sesuai dengan firman Tuhan, saya akan jawab. Kalau itu tidak ada dalam firman Tuhan, ya saya katakan, saya tidak bisa jawab. Tapi mungkin saya akan berikan alternatif jawaban secara wahyu umum, gitu ya. Dan kalau itu bisa dijawab, kalau nggak bisa dijawab, ya kita harus jujur bahwa belum ada jawabannya. Ya. Nah, Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan satu judulnya begini, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Jadi pertanyaan adalah, kenapa mesti anaknya? Apa Musa kurang memuaskan Tuhan? Abraham kurang memuaskan Tuhan? Daud kurang hebat gitu? Salomo kurang pinter? Apakah itu alasannya? Dan apa alasannya kok harus puncaknya itu adalah anaknya? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kalau itu tidak dilakukan Tuhan, maka tidak ada orang yang bisa mengenal Tuhan dan tidak ada jalan keselamatan dan tidak ada yang bisa menggantikan kita yang akan dimurkai Tuhan dalam dosa-dosa kita. Dan ini kunci. Jadi sebelum kita membaca yang lain, ada satu hati Tuhan yang sudah merancang itu dari sejak kekekalan, belum ada segala sesuatu ada. Dia sudah punya hati dan rancangan keselamatan itu. Loh Pak, kok bisa Tuhan seperti itu? Ya, karena dia Tuhan. Kalau kita kan melihat baru bisa merencanakan gitu kan. Kalau Tuhan belum terjadi apapun, dia bisa merancang segala sesuatu. Nah, itu Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak seperti manusia yang bisa melewati masa lalu dan masa depan. Tuhan tidak memiliki masa lalu dan tidak memiliki masa depan. Bagi Tuhan ada selalu hari ini. Jadi kalau Alkitab mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan, itu artinya kekekalan. Begitu. Bertobatlah hari ini, artinya dalam waktu Tuhan, kairos Tuhan, saudara harus memutuskan dalam waktu yang kronos itu, saudara bertemu dengan Tuhan dalam waktunya Tuhan. Jadi bagi Tuhan, kalau ada masa lampau, Tuhan bisa lupa. Ada masa depan, Tuhan bisa hilaf. Tuhan tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan. Bagi Tuhan adalah waktu itu kekal. Kitalah yang dalam waktu yang bisa memori lagu-lagu kenangan, yang dulu lagu-lagunya Kus Plus, nah gitu kan? Ya masa depan lagunya orang-orang BTS gitu kan, Blackpink gitu kan, yang luar biasa itu kan, sampai mendunia gitu ya, orang Amerika sampai tergila-gila gitu kan, dengan orang Korea yang badannya lencir-lencir gitu kan, karena orang Amerika gendut-gendut semua. Korea itu kan bagus badannya kan, ceweknya cowoknya, cowok kayak cewek, waduh mukanya juga nggak tahu tuh dikasih obat apa gitu ya, bisa bagus gitu ya, kayak lalat aja nggak bisa nempel gitu. Wajahnya orang-orang Korea itu kan bagus-bagus kan, dan makanya kan kimchi gitu kan, kalau kita kan kimcho makanya ya kan, atau kinca gitu kan. Nah, dari situ kita melihat ada satu urgensi dari Tuhan sendiri bahwa nanti ada proses perjalanan. Nah, kita pelajari itu, bagaimana proses perjalanan itu, dan bagaimana kita akan memiliki Kristus yang hari ini nanti saya akan bukakan, yang sudah bukan Kristus lagi yang diberitakan. Kenapa? Ada bukti-bukti dalam Alkitab. Dan kita akan terkejut sekali. Yesus yang sekarang ini, yang dipelajari ini, yang kita akui sebagai pusat daripada ibadah kita, iman kita, dan waktu saudara masuk di dalamnya, apa yang mereka pikirkan tentang Yesus, apa yang mereka puji, mereka sembah, akhirnya bukan seperti Yesus yang diceritakan Alkitab. Dan itu kecelakaan luar biasa. Ya. Apa yang jadi ukuran kita? Ya firman Tuhan. Ya, ini contohnya ya, ayat pertama. Perhatikan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, maksudnya berkali-kali ya, berkali-kali berbicara, dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi bukan satu nabi, setiap nabi, dari nabi ke nabi, mulai dari sejak
manusia pertama, Allah berbicara, dan kemudian Nuh, Allah berbicara, terus kemudian Abraham, terus kemudian Ishak, Yakub ke-12 suku yang dari keturunan Yakub menjadi Israel. 12 suku Israel adalah anak keturunan Yakub, 12. Nah, ingat baik-baik, Yakub punya anak bukan 12. Yakub punya anak 13. Jadi kalau kita ngomong anak Yakub 12, bukan 13. Nah, yang ke-13 itu namanya Dina, yang diperkosa oleh Pangeran Sikem. Ya. Jadi kita harus perlu belajar teliti Alkitab. Kenapa? Karena di situ ada kebenaran-kebenaran yang akan berbahaya kalau kita nggak tahu. Karena banyak disesatkan kita dengan pengajaran-pengajaran yang tidak lengkap menceritakan Alkitab. Nah, Dina itu adalah anak yang ke-13. Karena perempuan tidak boleh masuk dalam keimaman, tidak boleh masuk dalam keagamaan. Dan pada waktu itu, termasuk orang-orang Islam, perempuan itu tidak boleh ada di depan. Nah, sekarang puji Tuhan, ini perempuan di depan. Ya kan? Di gereja itu mau di depan, mau di belakang, nggak ada yang menghalangi itu. Tapi kalau saudara pergi ke tempat-tempat agama lain, semua agama lain yang ada, itu tidak diperbolehkan wanita berada di depan. Apalagi wanita itu jika bulanan, menstruasi. Nah, lebih parah lagi, saudara. Saudara menginjak ke dalam tempat ibadah nggak boleh. Harus di rumah. Nah, orang Kristen mau mens gak mens, bebas datang ke rumah Tuhan. Nah, itu apa yang menyebabkan kita bisa terbebaskan dengan aturan-aturan agama seperti itu? Nah, kita harus tahu bahwa yang membebaskan kita adalah Kristus dari segala jerat tradisi itu. Ya. Nah, di sini katakan nabi-nabi. Jadi, apakah Tuhan mengirim nabi-nabi itu untuk menunjukkan kasih-Nya pada manusia? Dan kemudian setiap nabi ke nabi itu beritanya sama, dan memuncak kepada satu berita yang dirindukan ribuan tahun, dan dituliskan dalam kitab Roma 16 ayat 25. Rahasia yang berabad-abad yang diberitakan dari nabi ke nabi itu harus dimengerti oleh setiap orang Kristen. Setiap orang Kristen harus menangkap rahasia ini, rahasia yang berabad-abad ini. Nah, kalau kita tidak menangkap itu, saudara-saudara tidak menemukan inti iman kita, inti iman Kristen. Dan itu apa? Yaitu puncak pewahyuan Tuhan yang lengkap, tergenapi, diwujudkan, dilaksanakan hanya di dalam satu manusia yang bernama Yesus Kristus. Dan dialah Allah yang menjadi manusia. Dan Allah tidak pernah mengandalkan satu manusia pun yang boleh disebutkan sebagai juru selamat manusia. Karena semua manusia jatuh dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Tidak ada satu manusia pun yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada satu manusia pun. Jadi semua manusia itu jatuh dalam dosa. Dari sejak Adam, maka manusia mendapatkan murka Tuhan. Dan setiap kelahiran itu bukan kelahiran seperti orang berkata, bayi-bayi yang lahir itu seperti kain putih. Dalam iman Kristen, setiap bayi yang lahir itu hitam kelam dan layak dibinasakan Tuhan. Karena dalam dosa Adam dan Hawa. Dan dikatakan tidak ada satu manusia yang baik. Semua kerongkongannya adalah najis. Tidak ada yang dibenarkan membenarkan diri. Semua adalah orang-orang yang mencari kepentingan diri, dan setiap agama yang ada bukan mencari Tuhan supaya mendapatkan Tuhan, semakin melarikan diri dari Tuhan. Jadi semakin kita beragama, semakin kita berpuasa, Tuhan semakin jauh kepada kita. Nah, agama-agama semakin dia berpuasa, dia bisa menebus dosanya. Ya, dosa saya setahun, saya puasa 1 bulan. Untuk apa? Nebus dosa setahun. Sesuai di iman Kristen, dosa tidak pernah bisa ditebus kecuali oleh darah Yesus. Kita harus tahu ini. Jadi darah anak domba. Jadi kalau ada Idul Korban, kita Jumat Agung dan Paskah, kenapa harus ada anak domba yang dikorbankan, disembelih
Dan kepalanya itu sampai harus putus. Supaya ada kepala dan tubuh. Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Dan itu artinya di sana. Dan harus putus. Harus dikorbankan, dia harus mati. Nah, bagaimana harus mati? Dan siapakah yang mati? Dan Tuhan menantikan satu persatu. Tidak ada satu manusia yang layak dikorbankan untuk manusia yang lain. Karena semua manusia dalam dosa. Dan hanya Kristus, benih dari Abraham, yang dijanjikan oleh Tuhan sejak Adam. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Dan ular itu meremukkan tumitnya. Dan waktu Tuhan Yesus disalib, tumitnya itu remuk karena dipaku. Dan ular kepalanya dihancurkan. Itu merupakan lambang kerajaan kegelapan. Itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan waktu murid-murid memakai nama Tuhan Yesus, mengusir setan, melakukan mujizat luar biasa, dan banyak orang-orang yang dimenangkan di sana. Dan waktu mereka bersuka cita ketemu Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Iblis jatuh dari langit. Jadi saudara-saudara ingat, jadi sekarang ini setiap orang Kristen yang memiliki darah Yesus tidak mungkin dikalahkan oleh iblis. Karena kita punya kuasa darah anak domba Allah. Jadi saudara jangan takut mati, jangan takut apapun, saudara. Khawatir apalagi. Tapi setiap hari kita khawatir, besok makan apa kita? Utang kita gimana? Kan manusia daging kita itu kan di dalam kelemahan-kelemahannya kan. Nah, manusia roh kita yang dihidupkan oleh Tuhan itu yang memberikan harapan, kekuatan, kepercayaan. Walaupun saya hadapi kesulitan-kesulitan, tapi ada harapan karena roh Tuhan itu yang melahirbarukan kita dengan kuasa firman dan darah Yesus itu yang menegakkan kita. Nah, kalau itu tidak ada satu orang Kristen bisa berdiri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita. Ya. Dari nabi ke nabi, dari ke nabi-nabi. Nah, menunjukkan apa? Kok mesti nabi, terus nabi lagi. Kok nggak habis-habis nabi-nabi ini sampai menunjuk pada Kristus? Artinya, setiap nabi itu menunjuk kepada Yesus yang akan datang, benih daripada perempuan itu, benih dari keturunan darah daging dari Abraham itu harus datang. Bukan dari Hagar, tapi dari Sarah atau Sarai. Dan itu harus datang. Nah, kenapa harus datang? Karena itu sudah dinubuatkan. Dan lebih dari 3.000 ayat dalam firman Tuhan, khususnya perjanjian lama, itu mengarah semua kepada Tuhan Yesus. Mulai dari bagaimana dia lahir, bagaimana dia akan datang, bagaimana hidupnya, dan bagaimana ucapannya, semua detail, lebih 3.000 ayat, itu digenapi Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu manusia yang pernah diceritakan seperti ini. Herodes pun memanggil ahli Taurat, ahli kitab. Untuk apa? Ngecek, kenapa orang maju suka datang? Semua istana dia geger, kenapa? Ini raja-raja datang ini. Dari timur tengah, dari sana, mungkin dari China juga gitu kan. Dan mereka tidak mengenal satu sama lain. 3 golongan ini. Golongan kerajaan besar-besar ini, 3 kerajaan besar. Kok datang bersamaan mencari raja di atas segala raja? Herodes itu siapa? Loh, raja juga loh. Jangan nyepelekan Herodes. Dia raja atas segala kerajaan-kerajaan yang lebih daripada separuh dunia. 2/3 dunia di bawah Romawi. Loh, ini kok ada raja datang mencari raja yang merajai mereka? Wah, siapa dia? Anakku gitu kan? Loh, kan saya rajanya. Kamu datang sini cari raja, ya berarti kan raja kan saya. Oh, anak saya enggak gitu. Nah, dia panggil ahli Taurat itu, ahli kitab semua, ditanya oleh Herodes. Dan jangan lupa, Herodes adalah orang Yahudi. Herodes orang Yahudi. Dan dia paham betul Alkitab. Tapi dia ingin dikonfirmasi dengan apa? Ahli kitab. Dipanggil semua ahli kitab. Sanhedrin semua dipanggil, ahli Farisi, ahli Taurat. Sini. Dia tanyain, karena orang Majus tanya dia. Nah, anehnya orang Majus cari raja di atas segala raja, itu melalui bintang itu dia menuju tempat yang salah. Di mana? Menurut logika kita,
raja itu harus di istana, kan betul kan? Masa raja di kandang? Raja hutan gitu kan, mungkin di kandang lahirnya. Raja di atas segala raja, raja manusia di atas segala manusia. Ya nggak mungkin, mikir gimana mau mikir. Nah, dia tujuannya kemana? Ke istana. Karena raja kan, dia tujuannya istana. Nah istana sendiri nggak ngerti loh. Raja siapa? Aku ini rajanya. Enggak, ada raja yang mau lahir. Raja itu besar dan tandanya bintang kami lihat. Dan 3 wilayah raja datang mewakili raja kami. Wah, Herodes kaget sekali kan. Dia tanya ahli kitab itu, dan betul dikatakan dengan jelas, di Bethlehem, di tanah Yudea. Wow. Saudara, apakah Herodes senang? Apakah Herodes, oh puji Tuhan gitu? Weh, ini ngancam saya ini. Ini rajanya sini, kok ada raja mau datang ini? Kok bisa ada raja mau datang? Iya kan? Siapa raja ini? Bukan keturunan saya, bukan dari saya, bukan ada kaitan dengan kerajaan saya. Nah ini raja ini siapa? Maka ditanyakan ahli kitab, dan betul raja itu adalah raja yang dijanjikan sejak dari Adam, sejak dari Nuh, sejak dari Abraham. Benih itu akan datang, dan inilah benih itu. Di mana? Di Bethlehem, di tanah Yudea, di Efrata. Ya. Dan kemudian diberitakanlah di sana akan lahir raja di atas raja. Wah, saudara, namanya Herodes kan penuh dengan kelicikan dan penipuan seperti Pileg dan Pilpres kita. Ya kan? Wah, akal-akalannya banyak, macam-macam. Nah, Herodes itu berpura-pura apa? Bersukacita dia. Oh iya, betul ya. Terjadi nanti kalau ketemu, aku akan menyembah dia. Bayangkan, saudara. Jadi Yesus itu disembah oleh raja, dan dia raja. Jadi Yesus itu apa? Rajanya raja-raja. Herodes itu rajanya raja-raja. Karena Romawi menguasai lebih daripada 100 kerajaan kecil. Nebukadnezar juga sama. Puluhan kerajaan di bawah dia. Dia raja dari raja-raja semua di bawah dia. Karena rajanya banyak kan, tapi takluk pada dia. King of Kings itu Nebukadnezar, Belshazzar, terus Herodes. Nah, yang asli King of Kings itu siapa? Ya Yesus itu. Dan dia mencari dan kemudian beritahu, ya udah, kamu udah lihat itu sejak kapan? Oh iya, bintang itu memimpin saya perjalanan gini-gini. Kira-kira 2 tahun. Semua anak yang 2 tahun ke bawah habisin. Kenapa 2 tahun ke bawah? Karena sudah dihitung oleh Herodes. Dan itu bukan main-main. Dan jeritan mama-mama, ibu-ibu, emak-emak yang anaknya dipenggal, dibanting, dilempar, semua bayi-bayi yang umur 2 tahun ke bawah itu mati semuanya di Yerusalem itu dan seluruh wilayah itu. Berapa ratus orang, berapa ribu bayi kita nggak tahu. Tapi ratapan itu dinubuatkan. Di Rama terjadi ratapan tangisan ibu-ibu. Semua dinubuatkan satu persatu. Dan digenapi oleh siapa? Yesus datang. Dan ini loh rahasia yang kita akan masuk. Kita akan miliki. Kalau saudara mengerti rahasia ini dan sudah dibukakan, saudara mendapat jaminan hidup yang kekal. Dan tidak setiap orang bisa mengerti ini. Dan saya pun menjelaskan pada saudara, kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak ada orang bisa mengerti itu. Dan saudara harus berdoa itu. Tuhan, saya ingin mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan hanya satu jalan. Perantaraan bukan nabi-nabi yang terus dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan, tapi menuju kepada satu-satunya yang akan sempurna menggenapi segala sesuatu yang dinubuatkan oleh ratusan nabi, ribuan kejadian, dan ribuan tahun, berpuluh-puluh abad dari sejak Adam sampai Tuhan Yesus. Kira-kira lebih dari 4.000-5.000 tahun. Dan 3.000 ayat lebih yang menjelaskan bagaimana Yesus datang. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia mengabarkan, bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia dikuburkan, semua detail semua, saudara. Dan bagaimana dia akan disalibkan, semua ada.
Dan itu dalam kitab Yesaya 42 pasal 42 sampai 53. Saudara baca di sana bagaimana Yesus menderita dan menjadi manusia. Ya. Jadi ini jelas ya. Oke, ayat yang kedua. Nah, ini penggenapannya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ingat baik-baik, zaman akhir dengan akhir zaman itu beda. Zaman akhir itu satu zaman terakhir. Jadi masa yang panjang, zaman anugerah, zaman kesabaran Tuhan, zaman Tuhan menantikan manusia untuk bertobat dari segala bangsa, dari segala agama. Harus ketemu dengan Tuhan atas segala Tuhan. Juru selamat manusia bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk orang yang bukan Kristen. Dan Tuhan buka itu sampai akhir zaman. Titiknya nanti di akhir zaman. Nah, zaman akhir ini adalah di mana Yesus datang sampai dia datang kedua kali, itu namanya zaman akhir. Kalau akhir zaman itu ujungnya zaman. Tahu bedanya? Zaman akhir satu zaman yang terakhir. Tapi kalau akhirnya zaman itu artinya ujungnya nanti zaman akhir. Nah, di sini akhir zaman. Nah, kita harus tahu itu ya. Mungkin suatu hari kita perlu belajar kitab Wahyu. Saya sudah pelajari itu hampir 15 tahun lebih. Dan kitab Wahyu itu tidak pernah menakutkan kita. Sangat indah sekali. Saya menceritakan pada anak saya, kepada keluarga saya tentang kitab Wahyu. Waktu kecil anak saya baca kitab Wahyu sampai nangis-nangis dia. Pak, aduh saya baca nggak berani Pak. Loh kenapa kamu nggak berani? Ada naganya Pak keluar dari laut, wih ngeri. Karena dia seorang yang diberkati Tuhan, dia bisa berimajinasi yang luar biasa dalam seni, saudara. Jadi anak kecil itu membayangkan, ada kayak makhluk setan gitu kan. Waktu bacaan, takut Pak. Enggak. Nah, saya jelasin, itu siapa? Dan saya jelasin. Sampai dia dewasa, dia berjalan, dan dia menghadapi pintu maut. Anak saya kena kanker otak, saudara. Kenapa saya berhenti di Semarang hampir setahun? Anak saya kena kanker otak. Dan segede telur bebek di otak yang paling tengah di tengah-tengah, saudara. Dan semua dokter, termasuk Profesor Eka, saya ke Siloam, bahkan China, Singapura, angkat tangan semua. Niat dari beberapa orang bantu saya untuk bawa Singapura gitu. Saya berikan datanya. Singapura pun begitu lihat namanya Profesor Eka, wah, kami pun panggil dia. Karena dia satu-satunya profesor di dunia ini yang berani mengoperasi orang di batang otak. Tahu batang otak? Bongkotannya, bongkotan otak. Tulangnya otak, paling tulangnya tulang, tengah-tengahnya otak itu. Dan tidak ada orang bisa operasi itu. Dan Pak Eka satu-satunya manusia yang berhasil berkali-kali mengoperasi tulang otak yang tengah itu, batang otak. Tapi waktu kejadian anak saya dioperasi, baru 2 jam nggak sampai, dia keluar, dia panggil saya dengan istri, dan dia katakan, saya angkat tangan. Toh manusia yang paling hebat sekalipun berhenti pada kemampuannya, keterbatasannya. Dan dia mengatakan, anakmu kena kanker otak. Istri saya tanya, itu stadium berapa? Kalau cuman 2 mili, itu stadium 1. 1 senti, 2-3. Kalau sudah lebih dari 2 senti, itu stadium 4. Nah, anakmu itu 6 senti, stadium 8. Kan nggak ada stadium 4 kan? Segede telur bebek itu. Loh. Nah, terus gimana dok? Tak ambil 80% syaraf anakmu rusak. Dan kamu akan melihat anakmu kayak orang mati nggak mati, hidup nggak hidup. Jadi nggak bisa melek, nggak tahu akibatnya apa, karena itu hampir separuh sel otaknya rusak, dicabut. Kalau dipaksa diambil, rusak semua, karena sel otak itu lembutnya minta ampun dan miliaran sel. Nah, kalau itu satu pisau mutus bagian mata, buta dia langsung. Bagian telinga nggak bisa dengar, gitu kan. Dan seluruh syaraf yang jutaan miliaran itu, dan waktu dibuka itu, dia cuma bersihkan darahnya saja.
bersih, selesai, ditutup lagi. Blok. Dan dia kemudian angkat tangannya. Semua profesor, dokter semua angkat tangan. Dan satu yang tidak pernah angkat tangan, Tuhan kita. Ya, sekarang ini ilmu saya cukup sekian. Sekarang Pak Agung kan pendeta, Bapak kan pendeta, dan saya percaya dalam keimanan Bapak jauh lebih matang lebih dari saya, dan saya serahkan pada urusan dunia spiritual. Istri saya langsung nangis, divonis mati anaknya, dan semua mengatakan tidak lebih 4 bulan. Anak saya kalau kumat, saudara, morfin pun nggak mempan, painkiller, suntik, nggak bisa. Masuk rumah sakit 5 kali, takut. Tetapi cara Tuhan itu memang seperti itu, saudara. Sampai kemudian kita diingatkan, nggak ada sesuatu yang melebihi dari kekuatan Tuhan. Segala penderitaan, sakit, penyakit apapun. Dan kemudian kita berlutut, dan hampir tiap hari istri saya selama hampir 4 bulan, tiap hari nangis. Doain anaknya. Tiap hari, nggak pernah berhenti sampai air matanya habis semua. Kenapa? Dia tanya pada Tuhan, kenapa anak saya? Dia begini, dia nggak ada kelakuan yang jahat, nggak ada apapun, dan anak yang taat gitu kan? Kenapa kok bisa seperti ini? Dan jawaban saya waktu ditanya apa? Sama, Roma 8:28. Semua untuk kebaikan kita. Apa yang baik, sakit, kanker, baik. Nah di situ, saudara, kita bertemu dengan Kristus, dan akhirnya anak saya bertemu dengan Tuhan. Dan waktu bertemu bulan Oktober tanggal 26, kita PET scan di MRCC Jakarta, tempat radiologi nuklir pertama di Indonesia, PET scan. Dan di sana pertama kali PET scan terdeteksi sel kanker yang sudah di seluruh tubuhnya. Dan PET scan pada 26 Oktober itu, nah saya dipanggil karena biasanya 2 jam selesai. Anak saya itu dari pagi sampai jam 3:30, jam 4:30 baru keluar. Saya kaget, kenapa lama seperti itu? Nggak tahu Pak, diulangi lagi. Belum puas, kepala dokternya datang, kumpul dengan dokter-dokter, suruh ngulang dari kepala sampai kaki lagi. Ulang lagi, gitu kan, sampai jam 4 sore. Terus keluar, yang capek saya, saudara. Terus saya khawatir sekali, aduh, istri saya nggak ikut di Bandung karena anak saya ujian. Terus ditanya, bagaimana kabarnya? Wah, kita kayak punya hati kayak dibawa ke angkasa, saudara. Kayak layangan yang putus, weng gitu kan, mau apa nggak ngerti saya. Yang saya tahu Tuhan itu baik. Saya pegang kata-kata firman Tuhan. Harapan kita hanya dalam Tuhan. Saya beritahu istri saya, jangan pernah khawatir. Kristuslah seluruh kegenapan kita. Kekuatannya ada dalam hidup kita. Dan hasilnya ada fotonya. Sel kanker itu mati semua. Dari kepala sampai ujung kaki. Maka diulangi dari kepala ujung kaki, karena dokter nuklirnya nggak pernah ada kasus seperti itu. Dimasukin lagi dari kepala yang ujung kaki. Dan semua dokter yang Islam, yang apa usah bawa gitu, Profesor Derajat yang terkenal di Indonesia, ketua kanker seluruh Indonesia, mau ketua kanker. Waktu dikasih, dia ngomong, Pak, oh ini blessing, bayangin bisa ngomong blessing. Dari mulut orang yang nggak ngerti tentang, ngomong blessing ini dari Tuhan, kok ngerti dia? Maka di situ saya tambah percaya, oh iya Tuhan itu luar biasa gitu. Dokter aja ngomong seperti itu, apalagi kita kan, kebawa yang profesor lain, semua sama semua. Saya bawa ke fotonya ke Australia, ke adik saya yang dokter di sana, yang dokter juga. Di sana dia ngomong, wah ini karya Tuhan, dia ngomong. Dan bukan karya manusia. Ya Tuhan bisa pakai apapun, karena anak saya hidup murni vegan. Jadi dia tidak makan daging, tidak makan binatang apapun, dalam bentuk apapun, jadi cuma sayur dan buah. Dan itu meruntuhkan semua sel kanker. Walaupun dia di kemoterapi 4 kali, tapi selesai. Karena sel kankernya mati, kemonya berhenti langsung. Kenapa? Nggak ada gunanya. Karena udah mati kan. Nah, saya bersyukur seperti itulah. Ya.
Jadi iman kita itu dibawa dalam tahapan-tahapan sampai pada puncaknya kita harus bertemu dengan kekuatan dan kuasa yang ajaib yang sejati ini. Dan itu termasuk dalam firman Tuhan. Jadi dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan, yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Nah, saudara perhatikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8 sama mengatakan, dia adalah Logos. Logos itu bersama dengan Allah. Dan Logos itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Kristus. Saudara, orang Yahudi dan orang-orang dari Islam juga sama, melihat bahwa kalam Allah, kalimatullah itu adalah Isa Al-Masih Kristus. Orang Yahudi juga sama, kita juga sama, kitabnya sama, dan mengatakan Yesus sama. Dialah kalimat Allah. Artinya semua terjadi itu hanya melalui dari kalimat Yesus. Ya, kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 1 itu lebih jelas lagi. Segala sesuatu itu ada karena Kristus. Jadi begini saudara, jadi nabi-nabi ini melihat kepada bukan pada dirinya, yang dia beritakan nabi-nabi itu bukan dirinya. Musa tidak pernah memberitakan namanya. Yohanes Baptis tidak pernah memberitakan dirinya. Tapi pendeta sekarang beritakan dirinya, beritakan gerejanya. Betul ya? Saya tanya, yang diberitakan gereja-gereja sekarang itu apa? Tuhan Yesus atau dirinya? Tahu perkataan dari Yohanes Baptis, biarlah dia semakin bertambah besar, dan aku bertambah kecil-kecil gak diingat orang. Siapa yang mau jadi pendeta seperti ini? Saya tanya. Tuhan Yesus mengatakan, mengikut aku hanya satu syarat yang dituliskan dalam Alkitab. Sangkalilah dirimu dan saksikanlah nama Tuhan, bukan diri saya. Tapi kita manusia selalu ingin nama kita dikenang orang, kebaikan kita dilihat orang. Kita seperti orang Farisi, memamerkan semua apa yang kita miliki, bukan keajaiban yang nama Tuhan yang kita besarkan, tapi kehebatan orang-orang yang kita kagumi. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Ya, dan kita harus tahu itu. Ya, oke, ayat ketiga. Nah, ini yang penting ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ya, nanti saya akan jelaskan hal penting. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka semua, dan tidak ada nama yang melebihi hebat dari nama Yesus. Hanya satu manusia yang diberi nama oleh Bapa langsung. Ada beberapa orang namanya diberikan oleh malaikat. Yohanes diberikan malaikat, tapi ditolak oleh papanya. Betul ya? Dan langsung bisu papanya. Imam Zakaria itu langsung bisu. Karena menolak nama yang diberikan anaknya Yohanes, karena tidak ada namanya Yohanes. Harusnya Zakaria bin Zakaria gitu kan. Ini kok Yohanes, dari mana Yohanes itu? Artinya pembuka jalan bagi juru selamat. Nah, papanya nggak percaya, bisu dia. Sampai kapan bisu? Sampai anak itu lahir, dan baru nggak bisu waktu dia ngomong Yohanes. Ditanya orang, namanya ini siapa? Nah, dibuka mulutnya oleh Tuhan. Yohanes. Nah, nama Yohanes itulah yang membuat dia akhirnya dibebaskan dari ketidakpercayaan. Jadi siapakah yang membuat papanya nggak percaya jadi percaya? Itu kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, kita berdoa supaya anak kita bisa dipakai Tuhan seperti itu. Nah, dari sini kita belajar kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap nabi menuju nabi, setiap nabi menuju nabi. Dan semua kekuatan itu mengarah kepada satu kekuatan di atas segala kuasa yang luar biasa, yaitu terjadinya apa? Kedatangan Kristus yang jauh lebih tinggi dari siapapun. Dan Tuhan Yesus pernah dibandingkan dengan Salomo.
Dan dia melihat murid-murid lihat gitu kan, wah ini lihat ini bait Allah yang luar biasa ini, kan didirikan Salomo dan direnov oleh Herodes supaya menyenangkan hati orang Yahudi. Dia renov besar-besaran dan dicampur dengan macam-macam dari sudutnya orang Romawi, jadi campuran di dalam. Megahnya luar biasa. Wah, murid-murid lihat gedungnya itu megah. Wah, Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu lihat ini semua, ya. Aku runtuhkan semua. 3 hari aku bangun kembali. Maksudnya apa? 3 hari aku bangun kembali. Dia mati di kuburan. Jadi Tuhan Yesus mati di kuburan tujuannya apa? Coba kita pikir. Mendirikan bait Allah yang baru bukan dari tangan manusia, tetapi membangun kerajaan Allah, membangun keluarga Allah, membangun kerajaan surga, bukan dengan kekuatan ibadah manusia, tetapi dengan kekuatan tubuh dan darahnya. Kenapa kita berjaman kudus mengingatkan ini terus? Apa maknanya di sana? Nah ya, ini ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kebenaran yang mungkin saudara harus pikirkan baik-baik. Ya, saya tidak membuat kita kemudian iya ya, terus bagaimana sekarang ini? Saudara dalam bingungan. Enggak, perhatikan kalimat saya. Setelah saya mendapatkan visi dibukakan Tuhan tentang Christ Center, Gospel Center ini, atau God Center, berpusat pada Allah, berpusat pada Kristus, dan dia adalah satu-satunya membukakan kebenaran, segala kebenaran yang lain. Saudara, gereja-gereja sekarang itu kehilangan Kristus yang lengkap, Kristus yang sempurna, Kristus yang sejati. Maksudnya apa? Perhatikan, saudara. Hampir semua gereja menghadirkan Kristus yang luar biasa, Kristus yang melakukan mujizat, Kristus yang memamerkan kuasanya, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menentukan ombak, dan kemudian menyembuhkan orang gila. Dan itu semua tulis Alkitab. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan Yesus tidak pernah menebus dosa kita dengan kuasa ini. Jadi bukan kuasa ini yang harus kita tonjolkan. Bukan kuasa ini yang harus kita beritakan paling utama. Tapi Yesus menebus kita dengan kuasa apa? Yesus sebagai raja, dia berkuasa atas setan-setan, dan dia katakan, "Enyalah kamu masuk ke dalam babi-babi, babi-babi masuk dalam jurang mati semua." Betul kan? Sampai setan pun, laut pun, segala semesta alam bisa diperintah oleh dia. Dan kuasanya itu luar biasa, dan gereja orang-orang kita orang Kristen kan banyak kagum dengan kuasa Tuhan Yesus seperti ini. Tetapi saudara harus tahu jelas Alkitab tidak menjelaskan termasuk Tuhan Yesus. Waktu dia menjelaskan bagaimana dia membereskan dosa, semua murid tidak percaya dan tidak mau dia menuju tempat itu. Nggak bisa, kamu itu punya kuasa yang luar biasa, kamu bisa buat mujizat, di mana kuasamu itu? Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan mati dan 3 hari akan bangkit, mereka nggak bisa terima ini. Jadi masalahnya iman kita bukan masalah kita tidak percaya Yesus sebagai raja, bukan, kita percaya dan kuasanya sempurna, kita lihat semua. Masalahnya adalah saudara, kita tidak percaya dan kita tidak mau Yesus mati bagi kita. Dan itu tidak pernah diajarkan di gereja. Yesus menuju kayu salib, mulai dari Getsemani, bagaimana dia dipukul, bagaimana dia menderita, bagaimana dia menyangkali diri sebagai Allah yang di atas segala-galanya, Allah yang tidak membutuhkan apapun, Allah yang tidak perlu dibela dan tidak ada yang bela dia. Waktu dia naik ke kayu salib, waktu dia berjalan dan disiksa satu persatu, perjalanan Via Dolorosa itu, dia sampai diangkat di kayu salib, dan tidak ada satu manusia bisa terima ini. Bahkan Petrus pun mengatakan dan menarik Tuhan Yesus dan mengatakan, jangan kamu ke sana. Dan itu bukan tempat raja, itu bukan tempat nabi, itu bukan tempat guru yang seperti kamu. Itu tempat penjahat, tempat orang terkutuk, jahanam, orang bengis, penjahat yang besar, yang tidak bisa diampuni. Nah, itu tempat di sana. Jangan ke sana. Ditariklah
bajunya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kepada Petrus. Ingin coba apa, saudara? Nyala. Jadi semua kekristenan yang menolak Tuhan Yesus, mati menebus dosamu, kamu tidak pernah ketemu Kristus. Ya. Jadi saudara, ini sesuatu yang rahasia penting di sini. Kenapa sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak bisa terima Tuhan Yesus? Karena ini, saudara. Apa yang tidak bisa diterima oleh murid-murid, termasuk Petrus, itu sampai hari ini sama dengan orang Yahudi yang tidak bisa terima Tuhan Yesus sampai hari ini. Kenapa? Nggak mungkin raja mati di tempat itu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan apa? Saudara, pekerjaan yang harus kamu akui dan dia jelaskan bagaimana mengikut dia adalah saudara harus ikuti menyangkal diri, terus apa? Pikul salib, ikutlah aku, dan tidak ada syarat yang lain. Saudara, tidak masalah kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang luar biasa hebat, dia bikin mujizat, nggak ada salahnya. Masalahnya adalah apakah kamu mau menikmati hidup bersama dengan Yesus, menyangkali dirimu, pikul salibmu, dan menikmati dia setiap hari dalam segala penderitaan yang kamu disalah mengerti orang, kamu bisa mengampuni dia, kamu bisa terima orang itu, dan kamu bisa mengubahkan banyak cacian-cacian dengan kesabaranmu. Bisa nggak kamu seperti itu? Dan ini mujizat, saudara. Dan ini tidak bisa dilahirkan dari mujizat-mujizat yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus itu. Yang bisa melahirkan adalah iman kita yang menuju kepada kematian dia, yang melahirbarukan kita. Jadi rahasia yang berabad-abad yang Paulus katakan dalam Galatia pasal pertama tentang Injil yang lain, dan terkutuklah setiap orang yang mengabarkan Injil yang lain, dan gereja sekarang memberitakan Injil yang bukan itu, saudara. Apakah salah dalam sisi ya? Nggak salah, tetapi tidak lengkap, tidak komplit, dan tidak asli, dan itu bukan Injil. Dan itu bukan Injil, saudara. Nah, kita baca Lukas 24. Ini rahasianya, coba kita lihat ya. Saudara, waktu saya menemukan kebenaran ini, saya kadang-kadang gentar sekali. Kenapa gentar? Sampai saya selidiki, saudara. Puji-pujian ya. Puji-pujian yang ada, saudara, amati. Abad 15, 16 sampai 18 dan mulai 1920 sekarang ini, itu ada trending atau kecenderungan yang berbalik. Nah, begini, saudara. Orang-orang dulu menciptakan lagu itu berpusat kepada keimaman Tuhan Yesus, dan selalu kematian Kristus menjadi tolok ukur dan poros iman itu. Nah, sekarang ini itu mulai ditinggal semua, dan semua pujian mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, tapi tidak pernah sebagai imam. Saudara lihat semua lagu-lagunya, betul kan? Karena Yesus yang menderita terus kemudian mati, wah, itu bukan berita yang bisa diterima oleh jemaat. Jemaat mau berita Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan ekonomi saya. Jemaat dalam kesusahan bagaimana Yesus menjadi dokter yang menyembuhkan mereka. Walaupun anak saya juga disembuhkan Tuhan dengan ajaib. Tapi saya tidak pernah berbahagia dengan kesembuhan itu. Saya berbahagia dalam peristiwa itu anak saya ketemu dengan Tuhan. Dan iman dia waktu mendekati pintu maut itu, dan dia mengenal siapa Tuhannya, dan dia tidak pernah khawatir dalam kematian. Dan itu membuat saya merasa sukacita sekali. Bukan kesembuhannya, karena waktu itu nggak disembuhkan. Dan Tuhan tambah bonus kesembuhan. Jika engkau mendahulukan kerajaan Allah, semua ditambahkan padamu. Betul kan? Kamu mendahulukan nggak Yesus sebagai imam itu? Apa gunanya kamu mendapatkan begitu banyak karunia seperti Yudas, tapi tidak pernah mengingini dan mengkhianati Yesus waktu ke kayu salib? Kita sama, iman kita. Sama seperti Yudas, sama seperti Petrus. Sampai Petrus harus mengalami pertobatan luar biasa, dan Tuhan datang pada dia, dan Tuhan pulihkan dia, dan Tuhan katakan, gembalakanlah
domba-dombaku. Dan itu pemulihannya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat Lukas 24. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi nabi-nabi itu ngomong apa? Tuhan Yesus perjalanan Emmaus ini kan. Ada dua orang bernama Kleopas, satunya nggak tahu namanya siapa, temannya Kleopas, murid Tuhan Yesus. Bukan 12 rasul, termasuk dalam 70 murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengutus 12 orang, 70 orang, 120 orang, dan menyaksikan pada kebangkitan dia pada 500 orang. Jadi ini lengkapnya gitu ya, urutannya. Jadi 12, 70, 120, 500 orang. Nah di sini Tuhan Yesus mengatakan apa? Kenapa kamu kok nggak ngerti, begitu bodohnya kamu? Dikatakan di sini tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Nabi-nabi kan sudah ngomong tentang saya harus mati. Lu kenapa kamu nggak percaya sampai hari ini? Kamu kok menangisi kematian saya? Bukan kematiannya yang penting, aku akan bangkit. Nah bangkitnya itu yang kamu nggak percaya, kematiannya jadi kematian yang tanpa harapan. Jadi mereka itu pergi dari Yerusalem ke meninggalkan Yerusalem, meninggalkan imannya menuju apa? Dunia dalam kegelapan dan hidup dalam kesuraman. Itu Kleopas dan temannya. Jadi mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan, dan mereka kemudian berdiskusi dalam kemuraman. Dan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus tegur, "Hei kamu orang goblok." Nah gitu bahasanya cowoknya. Goblok pisan kamu itu. Kalau orang Chinese, nih hanpen lah gitu kan, super hanpen gitu kan, artinya blow on gitu kan. Kok bisa kamu gak ngerti? Itu nabi-nabi ngomong kan sudah aku ajarin 3,5 tahun aku bersama dengan kamu. Masa masih gak ngerti? Lu kenapa gak ngerti? Dan kenapa gereja sekarang masih gak ngerti ini? Dan itulah tugas kita, membuka rahasia ini. Dan dikatakan di sini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan jalan Kristus ada jalan salib. Dan bukan jalan yang lain. Dan itulah jalan. Dan kemudian ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka, siapa ia ini? Yesus kan? Dan apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia. Jadi seluruh kitab suci itu dari Kejadian sampai Maliaki, itu nabi-nabi tuliskan itu menuju pada siapa? Menuju pada siapa? Menjelaskan pribadi siapa? Menantikan siapa? Nabi-nabi menuju nabi, dan ribuan tahun itu dari nabi ke nabi, dari zaman ke zaman, terus menuju pada siapa? Menantikan siapa? Merindukan siapa? Sudah pernah dijelaskan seperti ini oleh pendetamu, oleh khotbah-khotbah di gereja. Dan kita sudah dicemari dengan moralitas dalam khotbah. Kita dikasih langkah-langkah ajaib, 3 langkah mengikut Tuhan. Dan itu bukan dari Alkitab semua, saudara. Itu dari dunia. Dan yang lebih aneh lagi, sekolah minggu dipanggilkan tukang sulap. Ya kan? Anak-anak diajari, begini lo sulap. Jadi Tuhan Yesus menjadikan air jadi anggur, disulap, air jadi anggur. Padahal itu kan tipuan semua. Sulap itu trik itu artinya tipuan, saudara. Kita nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Saudara, kita tidak diperbolehkan menjelaskan firman Tuhan dengan sihir, dengan magician. Karena itu mengelabui orang. Dan waktu saya kecolongan, waktu dalam gereja yang sudah saya lepas, saya merintis gereja yang baru, gereja Puritan itu, saudara, waktu ada sekolah minggu ceritanya, Pak, ini pembicaranya memakai sulap untuk menjelaskan firman Tuhan begini. Waduh, saudara, saya katakan, nanti jangan dipanggil lagi. Dan saya nggak setuju. Kenapa, saudara? Karena kita tidak boleh mengelabui orang untuk menjelaskan firman Tuhan. Kuasa Tuhan itu betul-betul kuasa sempurna, bukan mengelabui orang. Ya, nah di sini kita melihat orang-orang yang mengerti tentang Tuhan Yesus, mereka bergaul dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Kenapa kok harus dibukakan dengan iman yang betul-betul Tuhan Yesus akan celikan itu, saudara? Nah, pengertian menembus kebenaran
Kristus yang harus mati, Mesias harus menderita dan mengalami segala kutukan dan menerima murka Allah itu. Saudara, itulah kunci utama yang membukakan kita menerima hidup kekal, dan bukan kunci dia memberi makan 5.000 orang. Itu tidak pernah menyelamatkan kita, saudara. Tidak pernah nebus dosa kita. Jadi saudara, kalau saudara mengatakan begini, Pak, saya mau jadi Kristen, kenapa? Kalau mama saya disembuhkan. Saya percaya saudara punya iman palsu. Karena yang bisa membuat kita lahir baru itu karena Kristus mati bagi saya, menebus dosa saya. Bukan kita melihat kuasanya. Dan itulah yang ditolak oleh Petrus. Yang ditolak oleh murid-murid yang kemudian dikhianati oleh Yudas. Saya nggak mau ke gereja. Kalau anak saya nggak disembuhkan, kalau masalah saya nggak beres, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ikut Tuhan Yesus. Memang Tuhan mau ngakui kamu sebagai anaknya gitu? Yang butuh itu kita, saudara. Tuhan nggak butuh kita, saudara. Kita itu soal jual mahal dengan Tuhan, dan jual segala-galanya lagi, ya kan? Jadi Tuhan tuh kayaknya ditawar-tawar kita ini kayak lebih dari Tuhan gitu, nawar-nawar Tuhan, kurang ajar sekali kita. Apalagi kalau dalam doa gitu kan, nawar-nawar Tuhan gitu. Kalau Tuhan mengatakan A, kita mau B, kita mau C, nggak sesuai dengan hati kita maunya apa gitu. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin taat pada Tuhan, kita semakin kagum dengan cara Tuhan, dan kita semakin mengikuti yang dinamakan dalam joy of journey our faith. Jadi kita menikmati perjalanan iman yang luar biasa. Jadi waktu saya dalam waktu hampir 12 bulan, 11 bulan tepatnya, menyertai anak saya yang tidak pernah saya sertai seumur hidup saya. Karena anak saya pertama itu sering saya tinggal. Saya ke Amerika, saya ke China, saya keliling dunia, dan dia anak saya yang tidak pernah mendapatkan perhatian saya waktu saya melayani Tuhan. Nah, baru saya tahu kenapa saya diminta oleh Tuhan untuk menyertai anak saya, karena ada satu luka dalam hatinya, kekosongan dalam jiwanya. Bapak-bapaknya nggak pernah ngisi hidupnya. Di situ, saudara. Jadi pendeta pun punya kelemahan banyak, saudara. Yang saya nggak pernah merasakan kelemahan saya di situ. Kenapa? Ini kan pimpinan Tuhan, saya melayani. Nggak bisa Tuhan didik saya untuk apa? Kamu bersabar, kamu datang, kamu rawat anakmu, kamu sertai anakmu siang malam, kamu duduk dan kamu doakan dia, dan kamu bersama dengan dia seperti aku menyertai kamu dalam dosamu, sertai anakmu dalam segala kelemahannya. Sama. Dan di situ saya belajar hadirat Kristus. Bagaimana saya harus mengerti, bagaimana saya harus melihat semuanya, dan saya merasakan bagaimana jadi anak saya. Saudara, anak saya masa depannya hancur semua. Dia di Undip Semarang. Dan setelah itu Semarang tidak terima karena mau balik, oke, suruh bayar 25 juta sampai 50 juta. Karena cuti kan. Nah, cuti setahun nggak bisa. Setelah lewat setahun nggak bisa. Dan keluar di DO gitu. Bukan karena apa? Karena sakit penyakit yang seperti itu dan dia nggak bisa. Dan waktu ditanya nggak ada gitu kan. Dan dia merasakan, terus saya kemana Pak? Gitu kan. Nah, saya katakan, Tuhan yang pimpin kamu. Tuhan berikan jalan yang baru, lebih indah daripada kedokteran. Saya nggak tahu. Dan dia lihat semua jadi buram semua kan, masa depannya bagaimana. Dan yang paling, kadang-kadang saya dengan istri saya berdoa itu nggak bisa nggak bisa merasakan sedalam-dalamnya. Saudara, anak saya itu, maaf, buah dadanya sudah nggak ada satu. Karena sel kankernya itu hanya 1 cm berasal dari sini, dan dokter minta untuk diangkat semua. Walaupun kita percaya bahwa itu nggak diangkat pun sebenarnya nggak apa-apa, tetapi semua dokter yang mau siwam, semua dokter menganjurkan harus diangkat. Nah, saudara bayangkan, kalau saudara remaja terus saudara nggak punya itu, saudara mau pacaran, mau kawin, bisa nggak? Siapa laki-laki mau terima itu? Nah, istri saya bisa merasakan, dan dia perempuan, saya nggak bisa merasakan. Jadi dia menangis di situ. Dan saya beritahukan, saya nggak tahu seberapa beratnya kamu terima itu. Yang saya tahu, Tuhan selalu baik. Dalam segala penderitaan kita, Tuhan kita junjung tinggi. Dan itulah arti Kristus menderita. Arti kamu jadi orang Kristen yang sejati. Bukan menantikan kuasa-kuasa mujizat yang seperti, enggak. Bagaimana saya menyangkali diri saya, masa depan saya nggak ada, bagaimana
Bagaimana saya bisa pacaran? Oh, bagaimana orang bisa terima saya? Mana mungkin orang terima saya? Mana ada laki-laki mau terima seperti saya? Sampai sejauh itu dia berpikir, karena dia seorang yang perfeksionis. Nah, orang perfeksionis dikasih Tuhan seperti itu, coba bayangin, saudara. Nah, itu saya nggak bisa merasakan seberapa dalamnya penderitaan. Yang saya tahu apa? Saya beritahukan bahwa ada harapan dari Tuhan, ada janji dari Tuhan. Kamu taat dalam kuasa Tuhan, dan Tuhan kalau bisa berikan kamu suami, bisa, dan kamu akan dapat suami yang jauh melebihi orang-orang biasa. Dia mencintai kamu bukan karena tubuh, bukan karena apapun, tapi karena dia dipilihkan oleh kamu. Walaupun itu dia ngerti, tapi kenyataannya dia tetap dalam kondisi sebagai wanita. Ya, sudah ngerti ini kan? Nah, di situ kita lihat harapan Kristus yang ada. Padamnya iman daripada Abraham waktu dia melihat, aduh, anak saya, bagaimana saya bisa punya anak? Saya udah tua, istri saya mati haid, mandul lagi. Kan sama harapan itu kan, sama kan keadaannya. Bagaimana saya punya anak? Oh, nggak bisa. Terus akhirnya Sarah ngomong apa? Itu ada yang cantik, masih muda, itu Hagar itu. Walaupun budak lumayan, nggak mesti kasih kamu. Mau nggak? Mau. Laki-laki ya mau aja, saudara. Ya kan, tapi akibat dari maunya Abraham itu memecah seluruh arah zaman. Arab dengan Israel sampai hari ini nggak bisa ketemu. Kenapa? 2, poligami. Jangan sekali poligami kamu. Keturunanmu sengsara seumur hidup sampai seluruhnya. Hamengkubuwono itu pernah ngomong seperti apa? Saya nggak mau poligami. Kenapa? Saya hasil poligami. Dan saya tahu bagaimana anak poligami. Menyakitkan sekali. Malah agama lain suruh poligami. Saudara, sulit sekali, saudara. Bagaimana membagi cinta? Bagaimana bagi cinta? Bisa nggak? Tuhan menciptakan laki dan perempuan dan tidak pernah terbagi-bagi dari sejak ciptaan. Dan itulah iman Kristen. Tidak boleh ada perceraian sekali selamanya sampai mati. Dan itu yang kita pegang, dan itu Alkitab yang ajarkan pada kita. Dan semua wanita waktu mendengarkan iman Kristen, semua wanita mengharapkan selama-lamanya kan seperti itu. Ya. Dan ini kenyataan yang ada, dan disinilah Tuhan melihat apa yang menjadi kebodohan kita adalah karena selaputnya itu masih belum dibuka. Ya, perhatikan ayat ini ya. Kita lihat yang dibukakan Tuhan. Ayat 31, perhatikan. Ya, setelah Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan itu merupakan satu perjamuan kudus yang mirip tetapi yang tidak persis sama. 31 ya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi ada kaitan yang luar biasa, satu energi, satu semangat, dan dia bergairah luar biasa waktu Tuhan Yesus menceritakan. Bukankah seluruh kitab suci menjelaskan tentang aku? Oh iya benar. Wah, mereka kayak terbakar dalam hatinya. Dan kemudian tinggal dibuka oleh Tuhan pikirannya, dan seluruh selaput itu diruntuhkan Tuhan. Dan langsung mereka lihat Kleopas dan temannya melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus lenyap. Dan apa yang terjadi? Iman yang baru, semangat yang baru. Dia tidak meninggalkan Yerusalem menuju dunia. Dia tinggalkan dunia menuju Yerusalem. Dan kemudian mereka belum makan loh ini. Lupa lapar. Mereka berangkat kemana? Ke rasul-rasul. Mereka mau saksikan Yesus bangkit, dan iman dia sudah berubah, saudara. Bukan kehinaan lagi, itu kekuatan yang mulia, itu kekuatan hidup yang baru. Mereka berjalan, nggak tahunya rasul-rasul juga sama, mendapatkan yang sama. Ayat 44, coba kita lihat. Ya. Ayat 44. Ya, Yesus datang tengah-tengah mereka dan mereka terkejut ya. Ia berkata kepada mereka, ini 11 rasul, ya, hanya 11 rasul. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perkataan apa itu? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya.
Dan setelah itu apa? Ayat 45. Saya perhatikan, tadi kan Kleopas kan, murid-murid belum. Nah, sekarang murid-murid dibukakan, perhatikan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sampai hari ini tidak mengerti kitab suci. Kenapa? Karena belum dibukakan. Nah, kenapa gereja Tuhan masih menginginkan Yesus yang luar biasa, yang punya kekuatan, dan tidak pernah mereka diselamatkan dari situ? Kenapa, saudara? Karena mereka tidak melihat Yesus sebagai imam besar. Dan hanya melalui keimaman dia, raja itu menjadi sempurna. Imamat rajani. Jadi saudara, kalau saudara percaya Yesus sebagai melakukan mujizat yang luar biasa, mengajar pengajaran yang hebat, betul, tapi itu tidak pernah menyelamatkan kamu. Karena yang menyelamatkan kamu adalah Yesus yang berjalan menuju kayu salib. Dan dengan perjalanan kayu salib itu, Tuhan Yesus membukakan pikiranmu dan meruntuhkan semua iman yang sulit menerima Yesus dalam segala kelemahan penderitaannya, dan hanya orang-orang yang di dalam Tuhan yang Tuhan akhirnya bukakan itu. Dan inilah yang kita terus mau beritakan. Kepada siapa? Kepada anak-anak Tuhan dan kepada dunia ini. Saudara, kita tidak salah memberitakan Yesus sebagai raja, dia menaklukkan sesuatu, menaklukkan setan, itu nggak ada masalah. Dan itu ada tulisan Alkitab. Tetapi saudara harus tahu, jalan keselamatan kita tidak dibangun di atas dasar mujizat itu, tapi dia bangun di atas segala kuasa yang tidak berkuasa. Filipi pasal 2 ayat 5-12 dengan jelas mengatakan, dia mengosongkan dirinya, dia mati di kayu salib, sehingga semua lidah, semua lutut bertelut, dan semua lidah apa? Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah, Raja Juru Selamat. Jadi yang bisa membuat orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat atau imam itu adalah perjalanan dia waktu mengosongkan diri menuju puncak yang tertinggi kehinaan yang akan kita terima, penderitaan dan kutukan, hukuman murka Tuhan, dan di kayu salib itu. Nah, saudara, kalau ini tidak diberitakan, yang diberitakan adalah Tuhan Yesus yang berada dengan kuasanya di bawah salib itu, yang melakukan mujizat-mujizat, itu disenangi siapa, saudara? Yang seperti Petrus dikatakan, nyala iblis. Dan disinilah rasul-rasul memiliki rahasia ini waktu menerangkan tentang kitab Korintus, Galatia, Efesus. Dia menjelaskan tentang Yesus yang disalah mengerti di sini. Dan dia mengatakan malaikat pun kalau memberitakan Injil yang lain, bukan Injil yang Yesus disalibkan dan mati bangkit bagi kita, terkutuklah setan-setan, termasuk pendeta siapapun terkutuk di hadapan Tuhan. Yang tidak pernah beritakan Yesus di kayu salib dan bangkit bagi kita, terkutuklah semua pendeta itu. Dan itu dikatakan firman Tuhan. Nah, saudara, kita berdoa. Kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita mendapatkan iman yang menyelamatkan itu. Ya. Dan banyak orang mengagumi Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya Yesus sebagai manusia yang mati menderita bagi kita. Ya. Oke, kita akan break dulu, dan setelah itu kita akan masuk tambahan sedikit dan kemudian tanya jawab ya. Saudara, jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penjelasan, saudara bisa tanyakan dan kita akan sama-sama belajar. Ya, oke, terima kasih. Bukti lagi, bukti tentang seluruh kitab suci itu membicarakan satu pribadi. Jadi sejak Adam dan Hawa itu Tuhan janjikan, dan kita masih ingat, Adam dan Hawa diberi baju dari kulit binatang. Ya, dari kulit binatang, dan binatang itu tidak diceritakan bagaimana Tuhan mengambil binatangnya gitu kan, tetapi dikatakan bahwa dia akan menutupi dosamu dan menebus serta menggantikan dosamu, dan melalui keturunan itulah kamu akan diselamatkan, yaitu lambangnya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 5. Masih ada di luar. Saya di belakang. Beritahu aja. Sambil jalan ya. Yohanes 5 ayat 37 saya bacakan.
Ini tentang pengutusan Yesus ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya. Itu udah. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kita harus ingat baik-baik, ada satu pribadi, Allah kita, pribadi ya. Dan keberadaan itu dia sebagai Allah. Kita punya Allah itu adalah Allah yang Esa. Kita dengan orang-orang yang dari Islam sama. Kita nggak berbeda. Allah kita adalah Allah yang Esa. Tetapi pribadinya yang beda. Jadi kita punya Allah yang berpribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang membuka pribadi itu siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mulut dia, dari pengajaran dia. Nah, perhatikan baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa. Ya. Dan tidak ada satu orang pun pernah melihat Bapa. Dan tidak ada satu orang bisa melihat dan dia hidup. Semua yang melihat Bapa atau melihat Allah, Yahweh itu mati semua, nggak mungkin. Kita masih ingat waktu Musa menerima hukum Taurat, itu dikasih lingkaran kekudusan. Dan binatang pun melewati, nggak sengaja gitu ya, anjing, kucing, kambing melewati batas itu, mati langsung dia, melewati batas itu. Dan kita juga masih ingat bahwa batas itu bukan hanya batas gunung, termasuk batas bait Allah. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang umum, yang cuci dan ada kaki dian semua, dan ruang pembasuhan di luar. Dan itu semua ada pembagiannya. Yang tidak membersihkan diri, menguduskan diri, atau istilahnya orang Islam itu wudu, tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau masuk, itu mendapatkan kecelakaan. Apalagi kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, hanya setahun sekali ruang Maha Kudus boleh dimasukin. Oleh siapa? Imam besar yang dipilih Tuhan. Ya, jadi saya punya kumpulan imam ini kan, wah, harus imam-imam besar itu menunjuk, berkumpul kaum imam itu, imam-imam yang ketua-ketua berkumpul, dari ketua-ketua imam ini memilih imam ketua itu, semua ketua, nah disebut sebagai imam besar. Nah, imam besar ini yang diperbolehkan Tuhan masuk ke dalam bait Allah, ya, dalam bait Allah. Dan waktu dia masuk ke bait Allah, menurut imam-imam yang ada, ini boleh masuk bait Allah. Tetapi belum tentu Tuhan terima. Kenapa? Setiap imam masuk bait Allah itu dikasih tali, diikat, dan waktu masuk, jadi berapa menit masuk gitu kan, ditarik, masih hidup nggak dia? Kalau ditarik gini diem terus, digini-gini diem, maka orang itu diseret, artinya ketemu Tuhan dan dia tidak layak, itu langsung mati dia. Imam besar itu mati karena melanggar kekudusan Tuhan dan tidak menguduskan dirinya, tidak menguduskan keluarganya. Ya, biasanya itu kena dampaknya. Nah, perhatikan ya. Dari awal masuk ruang bait Allah ada aturannya, kekudusan. Masuk dari kekudusan masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya khusus imam besar. Ia mengorbankan binatang bagi dirinya dan bagi umatnya, baru dia bisa masuk mewakili umatnya dan menghadap Tuhan, mewakili Tuhan, memberitahukan firman Tuhan gitu kan. Nah, orang yang masuk ruang Maha Kudus tanpa syarat dan kriteria dari Tuhan, dan orang itu walaupun dapat izin dari semua imam masuk ke ruang Maha Kudus dan Tuhan tidak berkenan, imam besar itu langsung dibinasakan Tuhan. Ya. Jadi saya tanya sekarang, kalau kita masih ingat waktu Yesaya melihat Tuhan yang turun dari surga itu kan, malaikat-malaikat. Nah, kalimat dari malaikat-malaikat pertama itu apa? Kalimat itu, ada 3 kata yang diulang. Malaikat itu memuji Tuhan. Pujiannya apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bukan adil, adil, adillah Tuhan. Atau kasih, kasih, kasihlah Tuhan. Bukan. Kenapa kudus? Kudus, kuduslah Tuhan. Jadi pujian yang paling utama adalah kita diberitahu Tuhan bahwa Tuhan itu bukan sama dengan kita. Tuhan itu berbeda dengan kita. Tuhan itu kudus, kita nggak kudus. Jadi semua orang yang masuk dalam lingkaran yang diterima oleh Tuhan harus dikuduskan. Dan tidak boleh ada orang masuk yang tidak dikuduskan. Termasuk di dalamnya adalah malaikat-malaikat.
Jadi nanti di surga, pujian kita paling utama adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, terus ditanya, Pak, kalau begitu di gereja gimana? Sama. Kalau gereja itu nggak kudus, apalagi pendetanya, pengerjanya tidak kudus, saudara jangan main-main dengan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Apa yang ada dalam prinsip hukum Taurat, bagaimana anak-anak Harun, anak-anak Imam Eli, Nadab dan Abihu, dan semua kita tahu, Elihu dan siapa itu yang satunya, anak-anak imam besar itu, saudara tahu, mereka waktu mempersembahkan yang tidak dikenan Tuhan, semua anak-anak imam besar itu, pendeta-pendeta besar yang punya anak, kalau sekarang kita ngomong pendeta besar gitu kan, semua dibinasakan Tuhan. Coba bayangkan. Jadi bukan karena papamu pendeta terus kamu mau main-main dengan kekudusan Tuhan, nggak bisa. Dan saya mengalami hal seperti itu sama. Jadi dalam setiap pelayanan kita tidak boleh mempermainkan kekudusan Tuhan. Nah, saya pernah cerita begini. Di gereja di mana saya melayani, sulit sekali berkembang. Kenapa nggak berkembang sampai lebih dari 7 tahun, 5-7 tahun lebih? Sama sekali. Nah, saudara, kemungkinan besar kesalahannya adalah kekudusan. Termasuk dalam keluarga kita. Kenapa ada nggak beres? Saudara harus dimulai dari kekudusan. Dan setiap pernikahan, dan saya konselingnya puluhan pasangan muda pernikahan, selalu masalah yang paling utama dalam pernikahan adalah kekudusan. Jadi, kamu mau cerai kenapa? Dan terangkan semua istrinya begini, semua begini. Dan saya tidak mau dengar itu dulu. Saya tanya, sebelum kamu kawin, kamu murni nggak? Kamu kudus nggak? Kamu masih jejaka atau kamu masih perawan nggak? Dan kebanyakan mereka cerita bahwa kami sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi dia kemudian menikah. Dan itu sulit sekali, saudara. Kenapa? Karena kekudusan. Dan banyak perceraian itu asalnya dari mana? Dari hidup yang nggak kudus. Dari proses yang ada waktu dalam pengembalaan. Saya melihat anak-anak muda itu banyak yang mau cerai, itu karena latar belakang kekudusan yang tidak dijaga dan tidak diajarkan oleh keluarganya. Dan runyam semuanya, walaupun ada yang bisa dipulihkan oleh Tuhan, beberapa pasangan gitu kan, karena kuasa anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi kebanyakan mereka tidak bisa karena pola hidupnya itu sulit kudus. Artinya kudus bagaimana? Jadi saya dipisahkan dari yang dunia. Dan Tuhan waktu dalam perjanjian lama, Tuhan mewanti-wanti. Masih ingat Samson? Punya istri orang Filistin? Dan papanya mengingatkan Samson, jangan pernah kamu beristri dengan orang yang di luar iman yang kita percaya. Tapi Samson tidak peduli dan dia kawin. Apa akibatnya? Kehancuran hidup. Dan itu Samson. Dan dia akhirnya gampang jatuh ke dalam wanita lain. Delila. Dan apa yang terjadi? Dia hancur hidupnya. Ya, dan Tuhan luar biasa, dan Tuhan janjikan Injil sukacita yang besar waktu kamu bertobat, kamu bersungguh-sungguh datang pada Tuhan dan kamu serahkan pada Tuhan dan kamu mau berubah. Dan Samson terakhir kali berdoa pada Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya, anugerahnya yang luar biasa, dan dia menunjukkan kekuatan yang tidak pernah dia punya sebelumnya. Dalam kebutaannya itu, Injil, berita sukacita itu akhirnya menguatkan dia, dan kemudian dia melakukan mujizat dan dia harus mati di dalamnya. Dan itu